Yuk belajar sejarah Mesir bareng Ustadz Muslihuddin, owner Guys Catur. Kenapa disebut Mesir? Kenapa disebut Mesir? Karena nisbah kepada orang yang pertama kali diyakini dia membangun atau membuat komunitas tinggal di sini setelah terjadi banjir besarnya Nabi Nuh. Yaitu namanya siapa? Misraim. Misraim bin Baisar bin Ham bin Nuh. Jadi anaknya Nabi Nuh kan yang selamat dan ikut naik perahu itu ada 3. Anak Sam, Sam sama Yafes. Yafes. Nah, Sam ini nanti punya keturunan itu sekitar 7-8 keturunan. Nanti keturunan dari Sam ini ada yang namanya keturunannya namanya Arab, ada keturunan namanya Abir yang disebut suku Ibrani, ya kan? Daerahnya mana? Ya diantaranya apa? Syria, Irak, Iran, Babilonia, Arab Saudi, Emirat. Nah, itu dari anak Nabi Nuh yang namanya Syam. Nah, Syam. Anak yang kedua namanya Ham. Ham ini apa? Termasuk salah satu keturunan adalah Mesir. Dan kebanyakan dari keturunan Ham itu berkulit hitam. Ada termasuk Nigeria, ada termasuk Kamerun, ada yang namanya suku Habasyah. Ethiopia. Nah, itu dari keturunan dari anak Nabi Nuh yang namanya Ham. Ya, termasuk Mesir tadi, makanya kenapa negara disebut Mesir? Dari Misraim bin Baisar bin Ham bin Nuh. Yang Ham ini Afrika. Yang berkulit hitam, termasuk Mesir. Makanya Mesir kan moyangnya, kenapa kok Mesir kok sekarang kulitnya putih? Itu kan nanti setelah Islam masuk, nanti adalah Romawi, ada Alexander the Great masuk, jadi udah percampuran. Jadi kulitnya sudah bukan hitam lagi kan, tapi awal mulanya itu dari kulit hitam. Termasuk Fir'aun, kalau berkunjung lihat mumi Fir'aun, ya kulitnya kulit Afrika, rambut-rambutnya rambut hitam kayak orang Afrika. Kalau Yafes ini kebanyakan di Eropa, termasuk ada Prancis, keturunan, ada yang bilang Cina, Rusia, itu dari keturunan Yafes. Yafes, anak ketiga daripada Nabi Nuh. Ya, yang menariknya tadi anaknya 3 ya, Sam, Ham sama Yafes. Yang keturunannya Nabi dan Rasul itu semuanya dari keturunan Sam. Termasuk apa? Ya Nabi Ibrahim itu ya nanti ke Syam itu. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau dalam riwayat sejarahnya ini, ketika Nabi Nuh itu pada suatu hari itu memanggil anak-anaknya, ya Sam, Ham, Yafes sama keturunannya, cucunya sama cicitnya, untuk berkumpul malam itu, karena ketika malam itu doanya mustajab, pertengahan malam suruh kumpul. Ternyata apa? Pada nggak datang, yang datang hanya siapa? Sam. Sama siapa? Anaknya satu saja yang datang, namanya Arfaksas. Arfaksas. Makalah ini nanti semua nabi dari keturunan Arfaksas. Nah, termasuk Nabi Ibrahim. Nah, nanti keturunan atasnya itu Ibrahim bin Azar Nahur bin Rahu bin Sarud bin Falih bin Abir. Abir ini nanti yang Ibrani, suku Ibrani, makanya Nabi Ibrahim suku Ibrani. Abir Arfaksas bin Sam. Nanti Sam bin Nuh bin Lamik bin Mutawasilah, Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anus bin Sisis bin Adam. Itu nanti keturunannya sampai Adam. Nah, sedangkan yang keturunan Nabi konon dari bawahnya dari semuanya dari keturunan Sam. Karena yang ketika datang hanya Sam saja, sama siapa anaknya Arfaksas. Iya, maka semua Nabi dari keturunan Arfaksas. Jadi dari awal benihnya udah soleh ya? Iya, dari situ Arfaksas. Diajak doa mau, diajak datang tengah malam mau, yang lain pada nggak mau. Ternyata sudah hampir selesai, udah mau syuruk, udah mau subuh. Ya, ada yang datang nyusul. Masih balita, masih kecil. Oke, gitu tunggu saya datang memenuhi panggilan. Kamu siapa? Saya Misraim bin Baisar bin Ham bin Nuh. Anaknya Ham. Mana Ham? Bapak kakek kamu mana? Enggak ada. Ya, ini udah cucunya, itu cicit Nabi Nuh berarti kan. Misraim bin Baisar bin Ham. Ham kan anaknya Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh. Berarti ini cucu, nggak ada yang datang. Ham tuh yang tadi warna kulitnya hitam. Nah, makanya kenapa Misraim nanti Ham itu berkulit hitam, karena nanti penuh dengan ujian, penuh dengan di dalam hidupnya
penuh dengan cobaan. Kalau katanya nanti banyak kan yang ciri khas budak itu ya dari yang berkulit hitam itu tadi. Makanya apa? Kehidupan dari Ham penuh dengan cobaan. Termasuk musim lapar apa di Afrika tadi. Iya. Tapi Betul. apa? Itu tadi yang baik apa? Balita kecil itu datang akhirnya. Kamu siapa? Misraim. Makanya apa? Mesir tertolong oleh Misraim. Iya. Si anak kecil yang tadi. Anak kecil tadi itu. Cucu. Ya Allah, padahal apa? Sudah diketok palu. Ya apa keturunan Nabi dan akan dimudahkan itu dari keturunan si Syam. Tetapnya kamu datang akhirnya apa tetap didoakan. Nanti meskipun kamu tidak keturunan daripada Nabi, tapi nanti apa banyak Nabi yang berkunjung ke Mesir, terus menjadi berkah. Jadi Mesir ini salah satu negara yang penuh dengan keberkahan. Ya, salah satunya nanti Sungai Nil yang dari surga kan diturunkan di dunia juga. Nanti Sungai Nil dari surga. Ya, dan Sungai Nil ini nanti, ya itu tadi ada yang sampai penulis bilang katanya Mesir ini adalah negeri pemberian dari Sungai Nil. Kalau tidak ada Sungai Nil, tidak ada Mesir. Ya, berkahnya Sungai Nil itulah. Sungai Nil. Ini saya mohon maaf, ini yang di sebelah kiri ini kuburan saya. Kuburannya di sini ini kayak rumah-rumah, ya, kayak rumah-rumah. Jadi kalau ada rumah itu cuma satu lantai, nggak ada tingkatnya, ya berarti itu kalau nggak ada tamannya berarti kuburan. Dibentuknya kayak gitu ya? Bentuknya kayak seperti itu. Tadi Warsan mau nanya, ini apa mas? Itu kuburan. Ya, cuman memang fatwa di sini ya memperbolehkan seperti itu karena apa? Di samping tanahnya itu kan berbatu, yang kedua itu ya sudah dimiliki oleh militer, jadi untuk orang ini susah. Jadi yang sebelah kanan Taman Al-Azhar. Yang Taman Al-Azhar itu ada benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Itu ingat di yang kita di PG itu. Iya. Salahuddin Al-Ayyubi. Itu bentengnya. 1181. Oke. Jadi jalannya juga ini Salahuddin Ayyubi. Cuman ketika itu memang Salahuddin Ayyubi ini luar biasa karena sebelumnya itu ibu kota Mesir ya, itu kan pindah-pindah. Dari mulai nanti Amr bin As yang pertama kali Fatihul Masr itu kan Amr bin As kan. Pindah nanti di daerah namanya Fustot, nanti terus pindah ketika ada namanya Ibnu Tulun gitu kan. Nanti ada masjid Ibnu Tulun, pindah lagi kotanya. Ketika Salahuddin Ayyubi ini membuat pengen biar nggak pindah-pindah gitu kan. Pindah kenapa? Mungkin sana kebanjiran karena Sungai Nil ini itu siklusnya itu setiap tahun itu pasti ada namanya musim banjir. Jadi ini bagus ini dari Muhammad Ali Pasha. Ini kalau kita sebut Muhammad Ali Pasha ini bapak modern Mesir yang membawa Mesir ke era modern. Ya. Cuman ketika itu banyak sekali pendatang, arkeolog ataupun seperti Napoleon akan datang ke Mesir, ya kan? Cuman ketika Muhammad Ali Pasha ini, ya Mesir terkenal udah bagus maju, bahkan ada pembaharu Jepang itu Fujikawa itu belajarnya dari Mesir. Fujikawa belajar dari Mesir. Ketika datang ke Mesir itu udah takjub gitu, di Mesir sudah ada metro, sudah ada kereta api. Tahun 1800-an itu kan udah Muhammad Ali Pasha ini. Bapak modern Mesir itu. Takjub katanya. Makanya apa? Sekarang Jepang udah kayak gimana, Mesir masih kayak gitu. Kalau Muhammad Ali Pasha mungkin itu dulu Jepang belajar sama kita, gitu. Ngirim pelajarnya ke sini. Ini kalau masuk ke dalam ini makam Imam Syafi'i. Makamnya Imam Syafi'i. Di sini ya? Iya. Sama Imam Waqi gurunya. Banyak makam. Kalau di Muhammad di Maquzat Syaqaqtu ila Waqi'in di dalam situ ya? Iya. Orang bisa ziarah kita. Ini orang-orang pada ziarah atau apa? Ini rame-rame orang? Ini memang rame, kawasan rame. Iya, memang kawasan kuburan. Jadi kuburan di sini ini kadang nyampur sama penduduk kan. Jadi ya itu kadang orang udah nggak takut ya rumahnya di kuburan gitu. Iya. Ini kalau ini yang di sebelah kiri namanya Majrul Uyun. Ngangkat air dari Sungai Nil ke ketika zaman Salahuddin itu kan kenapa dia membangun benteng itu di posisinya di tinggi ya? Karena sungainya selalu meluap, banjir. Ya, kalau sekarang kan sudah nggak banjir lagi karena sudah ada bendungan. Bendungan Aswan, ya kan? Makanya ketika Salahuddin membuat ini, gimana cara airnya biar naik ke atas? Akhirnya bikinlah saluran air. Ini seperti yang di samping. Mengambil airnya dari sungai ini. Ini saluran air ini ya? Iya. Kayak pagar-pagar ini. Iya, di atas itu selokan masuk ke benteng, kan naik ke atas gitu. Yang kemarin tuh bilang tuh kan Mesir ini sebagian besar orang-orangnya tinggal di dekat
dengan Sungai Nil ya. Sumber Jadi kehidupan. yang menetap di tanah Mesir ya hanya sekitar 7-8% sekarang. Oke. Ya, selebihnya 90 sekian persen itu kosong padang pasir. Nggak ada manusianya ya. Nggak ada penghuni. Semuanya merapat dan padat di Pada dekat. di Kairo, di Alep, kalau tidak ada Sungai Nil ya nggak ada kehidupan lagi. Kita bilang ketika zaman Fir'aun Sungai Nil itu ada banjir itu sudah memang ada musim, setiap tahun itu ada musim banjir. Iya. Banjirnya 3 bulan, 4 bulan. Makanya kan ada yang bilang katanya, oh piramid itu dibangun ketika musim banjir. Ada informasi ini nggak? Kapan dibuatnya itu? Belum ada. Piramid ini banyak sekali Banyak versi. versinya. Mungkin versi Google atau versi National Geographic atau apa yang jadi piramid yang besar, kan piramid ada banyak tuh. Iya. Ada yang piramid Saqqara dibangun lebih dulu lagi. Cuman piramid yang The Great Pyramid yang 7 keajaiban dunia ini Iya. dibangun sekitar tahun 2600 BC sebelum Masehi. Oh. Nah, itu dibangun. Kalau kita tarik sejarahnya Fir'aun, dinasti Fir'aun, karena di sini itu yang disebut Fir'aun itu ada banyak, Ustaz. Jadi Iya. bukan hanya Fir'aunnya dengan Nabi Musa saja. Iya. Itu yang Fir'aunnya dengan Nabi Musa, ini juga ada beda pendapat. Ada yang bilang Fir'aun dinasti yang ke-18. Oke. Ada yang bilang Fir'aun dinasti yang ke-19, namanya Ramsis. Ramses. Raja Ramsis, ya Iya. kan? Kalau yang di museum itu yang masih utuh, yang Ah. masih badannya di antara mumi yang lain itu paling masih utuh adalah punya Ramses II. Ramses II. Ya, itu menurut sejarahnya yang ditemukan adalah Ramses yang kedua. Tapi banyak juga yang bilang itu bukan Ramses yang Yang kedua. disebutkan Allah di Quran itu, yang Ya. tubuhnya di, tubuhnya dijaga itu. iya kan? Ya. Ramses II ini. Itu masih mukhtalaf sih. Mukhtalaf. Ustaz. Oke. Jadi kalau kita bicara menurut sejarah yang menemukan itu adalah Ramses II, tapi kalau kita cocokkan sejarahnya dengan tahunnya Nabi Musa itu nggak matching. Beda. Oh. Beda. Yang cocok dengan Nabi Musa ada namanya Amenhotep yang ketiga. Amenhotep yang ketiga ini bapaknya daripada Akhenaten. Akhenaten inilah konon dalam sejarahnya nanti ada salah satu raja Firaun itu yang Islam, menyembah kepada Allah. Oh. Karena ketika kecil main bareng dengan Nabi Musa, akhirnya melihat orang tuanya selalu kalah kalau dengan Nabi Musa. Makanya secara akal sehat naluri orang itu ketika seperti itu ya berarti ngapain saya ikut bapak saya? Ya, Karena ya. selalu kalah sama Nabi Musa gitu kan. Oh. Nah, karena katanya nanti ikut Nabi Musa, ya kan? Makanya apa? Namanya yang awalnya Amen itu kan Tuhan Amun. Amun Roh itu matahari. Amun itu adalah Tuhan malam. Jadi Tuhan siang dan malam lah gitu kan. Ya. Namanya Amun Khatib yang ke-1, Amun Khatib gitu. Ketika dia itu Amun Khatib yang ke-4 sebenarnya. Tapi apa? Dia ngerubah sendiri dari Amun Khatib yang ke-4. Nggak mau saya Amun. Karena apa? Aku nggak menyembah Amun. Ya. Aku menyembahnya apa? Tuhan yang Esa. Makanya dirubah namanya jadi Amun Khatib yang ke-4 menjadi Akhenaten. Akhenaten, Atun adalah Tuhan yang Esa. Oh. Dalam sejarahnya Atun Tuhan yang Esa ini ngikutin siapa? Ya, Tuhan yang Esa siapa? Ngikutin Nabi Musa. Karena dalam sejarahnya tidak ada dengan Nabi Musa. Ya. Tapi apa dalam sejarah internasional Aten ini menyembah Tuhan lain, Tuhan satu. Ya kan? Nah itulah katanya ada distorsi sejarah, ada yang mengatakan bahwa ada yang mau membelokkan sejarah biar nggak nyambung dengan zamannya Nabi Musa. Oh. Nah, makanya dikatakan bahwa yang ketemu dan awet itu adalah Ramses yang kedua. Ramses yang kedua. Yang menemukan siapa? Orang Prancis, orang Orientalis banyak yang menemukan. Ya. Ya kan? Jadi bisa saja itu benar yang tenggelam itu. Tapi apakah itu Ramses? Ya kan? Allah. Yang pasti yang itulah yang disebutkan oleh Al-Quran itu Raja Fir'aun yang diselamatkan badannya. Ya. Diselamatkan badannya saja tapi nyawanya diambil. Ya. Fir'aun itu kan julukan kan, gelar ya? Iya, julukan Fir'aun. Jadi makanya di Mesir itu dijadikan Fir'aun ini akhirnya ada namanya dinasti Fir'aun. Jadi dinasti raja-raja Fir'aun. Berapa? 330 raja-raja Fir'aun. Jadi udah 300 yang disebut raja Fir'aun. Dari tahun berapa? 3200 sebelum Masehi sampai tahun 335 sebelum Masehi. Jadi sekitar 3000 tahun itu disebut zaman Fir'aun. Dinasti 1 Raja Fir'aun, nanti dinasti, setiap dinasti itu lebih dari 10 raja. Dari 3200. Jadi dari 3200 sebelum Masehi nanti ada dinasti Fir'aun 1, dinasti Fir'aun 2, 3. Yang membuat piramid itu tadi 2600 itu
itu sezaman dengan dinasti Fir'aun yang keempat. Oh. Ada namanya nanti Raja Khufra Munkaro. Khufra Munkaro itu membangun piramid besar itu. Bapak, anak, habis itu cucunya yang membangun Khufra Munkaro tahun 2600 sebelum Masehi. Nah itu kalau menurut sejarawan internasional yang menjelaskan seperti itu. Tapi saya membaca literatur sejarah karangan sejarawan Islam itu menarik. Dikatakan bahwa piramid itu katanya membangun bukan Fir'aun. Tapi apa? Ketika zaman Nabi Idris. Zaman Nabi Idris. Jadi ceritanya begini kan. Nah, kalau sejarah Islam kan kalau ngulik itu kan ada asbabun nuzulnya apa kenapa seperti itu ya. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa piramid itu ya yang membangun adalah ketika zamannya Nabi Idris. Gimana kisahnya? Jadi ketika zaman Nabi Idris ada namanya raja namanya Sauri bin Salkuk. Sauri bin Salkuk ini apa? Bermimpi. Dalam mimpinya itu manusia meninggal terus pohon pada bertumbangan, hewan-hewan pada jatuh gitu kan, pada meninggal gitu kan. Dan itu selama 1 minggu itu berturut-turut mimpi seperti itu. Mimpinya gitu? Iya, mimpinya seperti itu. Akhirnya kan bingung, mengumpulkanlah orang-orang pintar lah ketika zaman. Ya salah satunya termasuknya ada siapa? Ada Nabi Idris. Ya, diceritakanlah mimpinya karena sedangkan Nabi Idris kan takwil mimpi kan bisa mentakwilkan mimpi. Ini kata Nabi Idris apa? Akan ada zaman yang mana ketika itu ada namanya kiamat ataupun banjir besar. Ya, ketika banjir besar itu akan hanyut semuanya. Ya, kecuali nanti ada segolongan kecil yang selamat. Yang diselamatkan. Nah, itu. Karena kalau dalam mimpinya kan seperti itu kan mati meninggal semuanya. Terus gimana katanya? Nah, sedangkan apa ketika zaman Nabi Idris ini ilmu sudah ditemukan, namanya kan Idris. Jadi kita kan kalau ilmu Darosa, Idris kan pintar-pintar kan zaman itu kan. Zaman Nabi Idris itu apa ditemukan? Ilmu perbintangan, membuat baju, semuanya bisa. Kertas pertama yang diyakini di Mesir ini kata yang sekarang disebutnya kertas papirus itu katanya ketika zaman Nabi Idris. Jadi ketika Nabi Idris sudah ditemukan langsung. Makanya apa? Ketika raja itu ketika raja tadi, wah ini nanti gimana dong ilmu yang sudah ditemukan sama Nabi Idris nanti yang tadi dikatakan ada yang selamat itu nanti gimana untuk bisa tahu maklumat yang sudah ditemukan. Akhirnya apa? Konon katanya ketika itu raja menginstruksikan untuk membuat bangunan yang kuat yang mana nanti kalau ada banjir besar itu kokoh, nggak kena, maksudnya masih tetap utuh. Akhirnya apa? Itu konon katanya piramid itu kan banyak untuk menyimpan manuskrip ataupun ilmu-ilmu yang sudah ditemukan oleh Nabi Idris di situ. Makanya sampai sekarang pun tidak ada orang yang memastikan ketika masuk ke dalam piramid katanya apa? Ada muminya, ada makam siapa, ada mayat siapa? Nggak ada, kosong. Sampai manapun nggak ada. Ya karena itu apa? Itu bukan untuk kuburan. Sedangkan tadi pemahaman yang saya bilang menurut National Geographic atau Google atau sejarah internasional itu kan untuk kuburan. Ya kan? Untuk kuburannya siapa tadi namanya Raja Khufra Munkaro kan. Dan tadi ada versi lain pendapat lain dikatakan itu bukan untuk kuburan katanya, untuk menyimpan manuskrip ataupun ilmu yang sudah ditemukan oleh Nabi Idris. Masya Allah. Nah, nanti ketika terjadi banjir terus siapa orang yang bisa membuka itu dan akhirnya bisa mempelajari rumus itu dan akhirnya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan itu? Nanti siapa? Ada yang bilang nanti yang bisa berhasil membuka itu dan akhirnya menemukan huruf hieroglif dan membaca huruf hieroglif, nanti konon siapa? Ketika zaman Nabi Ibrahim ada namanya Raja Namrud. Itu luar biasa keilmuannya. Pintar banget. Ya kan? Yang ada temuan gambar aeroplane in piramid itu kan gambar kayak pesawat, gambar kayak itu dari zaman Nabi. Lah itu kan ada pendapat yang tadi itu, makanya kan lebih orang itu kalau ceritain yang tadi sejarawan Islam seperti itu dari asumsi seperti itu kayaknya kok lebih enak gitu kan dibanding itu hanya katanya buat kuburan habis itu. Iya, soalnya kan nanti tadi kan bahasanya itu bukan tempat untuk kuburan tapi tempat nyimpan ilmu. Karena kan gambar prototipe pesawat, bahkan ada kayak bentuk kayak UFO, jet pribadi dan segala macam tuh Anda lihat di itunya
ada di dalam piramid. Ya, ada sebagian mengatakan Simbol-simbolnya ya. Iya. Ini Sungai Nil, Ustaz. Oh, di depan. Sungai ini kita bentar lagi sampai Joki ini. Ini Sungai Nil. Sungai Sebenarnya nanti Nil. kalau hari terakhir saat kita agak kosong mungkin sambil kita mulai ini kan ada kafe-kafe dekat sini saat tepian. Oke, siap. Kita sambil menikmati malam kita mengarungi sungai ini naik perahu kecil aja tuh. Oke. Luar biasa ya nanti Bungkus. hari terakhir. Siap. Nah, jadi soalnya ada kawasan baru pedestrian ini, ada yang disebut itu Memsah. Kayaknya nanti nih harus ada paket khusus Mesir nih sama Ustadz Muslim nih, Bang. Wah, beliau lagi Kalau dengar sejarah kayak gini, saya tuh mau ke Mesir nih. pakai 3 hari ya. Pakai 3 hari. Nah ini abang kakak. Ya. Ada yang mau nggak ikut jalan-jalan ke Mesir nanti? Kita bikin travel 3 hari gitu. Iya. Dengar sejarah dari Ustadz Muslim Luar biasa. bersama Van Diego. Nah, Bang ya? Van Diego bang? Van Diego ya. Asik juga nih dengar sejarah kayak gini. Bikinkan bukletnya. Start. ya, dulu kan Ahmad Fuadi Negeri Lima Menara kan. Ya. Saya juga yang nemenin beliau kan. Masya Dulu Allah. gitu loh. Cuman kalau sama beliau itu karena saking kelewat cerdasnya kan. saya kadang kewalahan Ustaz menghadapi pertanyaan beliau yang kritis banget kan. Ya. Nah, ini KBRI. Jadi kedutaan Indonesia ini salah satu yang ya mungkin karena kan ini dikasih dari pemerintah Mesir. Tempatnya ini strategis banget dan besar kan. Oke, nanti tunggu tanggal mainnya ya. Kita informasikan kapan kita buka safar ke Mesir. Jazakumullah khair.